Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Iwan, Kepala Sekolah di Muhammadiyah Negeri Pusat. Sebelumnya perlu saya sampaikan kepada Bapak Sekolah bahwa kami dari guru penggerak mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara. Nanti kami akan dibagi beberapa pertanyaan. Jadi nanti saya akan bertanya, kemudian Pak Bisri, Pak Indrawan juga akan menyampaikan beberapa pertanyaan berkaitan dengan pengambilan keputusan. Untuk itu, yang pertama mungkin langsung saja Pak Iwan. Yang pertanyaan pertama berkaitan dengan pengambilan keputusan adalah selama ini bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Dilema etika itu adalah suatu situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan itu, antara dua pilihan yang ya sama-sama benar lawan benar, kan begitu ya. Identifikasinya di situ dulu. Jadi apakah kasus itu adalah betul-betul dilema etika yang itu adalah sama-sama benarnya. Yang kedua, saya akan melihat dulu, mungkin ini adalah kasus berkaitan dengan bujukan yang tentu ini adalah perlawanan antara benar dan salah. Selama ini bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, yaitu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Itu bagaimana dalam menjalankan atau pengambilan keputusan? Ya, benar ya. Jadi dalam pengambilan keputusan ini memang tidak mudah karena semuanya benar. Tetapi seorang pemimpin kan dituntut harus mengambil satu keputusan, tidak semuanya diiyakan kan itu. Nah, dalam hal ini tentu saya harus juga berdasarkan asas keadilan. Kemudian peraturan yang berlaku dengan penuh tanggung jawab tentunya. Nah, itulah yang harus diambil atau dilakukan sehingga saat dihadapkan pada dua kepentingan yang sama-sama benar, maka saya berusaha agar dua kepentingan tersebut sebenarnya dapat berjalan. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa dilakukan selama ini? Langkah yang selama ini saya ambil, saya lakukan dalam mengidentifikasi kasus, tentunya saya harus menggali dulu informasi dari beberapa pihak, kemudian mengumpulkan data yang didapat itu secara relevan. Ada relevansinya dengan kasus yang muncul. Nah, kemudian memunculkan alternatif keputusan yang ada. Dan tentunya berdiskusi dengan kawan-kawan secara pimpinan. Berikutnya, hal apa saja yang selama ini dianggap efektif oleh Bapak Kepala Sekolah dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Selama ini yang saya rasa menjadi sangat efektif ketika mengambil keputusan pada kasus dilema etika itu adalah melihat dari hasil akhir dari keputusan yang diambil. Jadi kebermanfaatan apa yang terjadi sampai sehingga memunculkan nilai-nilai kebajikan seperti itu. Kalau tantangan dalam pengambilan keputusan dalam pada kasus-kasus dilema etika ini, kira-kira tantangannya seperti apa ini? Tantangan yang muncul dalam pengambilan keputusan untuk kasus yang dilema etika itu adalah ya bagaimana memunculkan keputusan yang kreatif dari keputusan-keputusan yang baik
yang sudah ada sebenarnya. Nah, terkadang ini juga sulit munculnya dan tidak terpikirkan kadang-kadang, sehingga ya inilah yang menjadi tantangannya. Sudah terjadi, oh baru keputusannya ini rupanya gitu. Apakah Bapak itu punya jadwal khusus Pak untuk penyelesaian kasus-kasus dilema etika, atau Bapak pernah menyelesaikan langsung di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang mungkin ya untuk menyelesaikan dilema etika ini? Bentuk dan prosedurnya kira-kira seperti apa ini? Ada prosedur atau langkah yang saya lakukan, diantaranya itu yang saya sebutkan tadi, butuh waktu mengidentifikasi, kemudian setelah mencari data yang relevan dengan yang menjadi masalah, kemudian memunculkan alternatif kreatif yang berdasarkan asas keadilan. Selanjutnya ya Pak Iwan, Ya. Ada tidak Pak seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan, terutama pada kasus dilema etika Pak? Tentu saya tidak akan bekerja sendiri. Saya ada wakil dan juga guru dan staf karyawan. Nah, yang bisa saya gali informasinya, sehingga dalam dalam pengembalian keputusan kasus dilema etika itu ya betul-betul sebuah keputusan yang kreatif dan yang terbaik begitu. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa Pak yang bisa Bapak ambil, kemudian itu juga bisa kami jadikan sebagai pencerahan untuk kami? Pembelajaran bagi saya sendiri. Nah, apalagi dalam kehidupan di masyarakat. Nah, kita berada dalam lingkup instansi pendidikan atau sekolah, ya pasti muncul situasi dan kasus dilema yang mungkin lebih dari itu nantinya. Bahkan untuk mengidentifikasi saja kayaknya sulit, karena itu sama persis tapi dia juga sama benarnya. Nah, ini menjadi pelajaran. Nah, disinilah peran seorang pemimpin untuk dapat mengidentifikasi hal tersebut. Artinya dalam kebimbangan, dalam keraguan harus segera mengambil titik benang merahnya, sehingga keputusan yang muncul itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, namun jika situasinya bukan moral, tentu yang terjadi adalah situasi benar lawan salah kan ya, benar lawan salah. Jangan sampai kita mengambil yang salah ya. Oleh sebab itu, hal ini tentu melatih saya untuk semakin bijak di dalam pengambilan keputusan. Seperti itu. Cukup. Oke, terima kasih Pak Iwan atas informasi dan juga wawancara kita sore hari ini. Saya rasa cukup. Saya Iri, ya mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
berprestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.